Jadi Lady Boss sudah ada dari dulu ya? Ya asal jangan di rumah tangga aja. Terancam paling. Begitu patriarkinya ya mereka mau ngakuin tapi asal jangan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga seimbang lah. Harus ya. Oke. Seimbang lah. Seimbang. Sebenarnya pada masa Orde Baru dulu dibilang wanita itu melambangkan dihormati, kalau perempuan nilainya buruk. Tapi ketika dicari akar katanya, wanita itu berasal dari frasa wani ditoto, berani diatur atau mau diatur. Ya, kembali lagi di Jopit Talk Show. Ya. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Apa, Bet? Beauty blogger. Kita akan bahas skincare kekinian. Anyway, ini seperti semacam jebakan ya. Karena dari dua sahabat saya ini Nggak, soalnya gini Gon. Jegon yang dulu berbeda dengan Jegon yang sekarang. Apa karena skincare apa gimana? Bedanya apa ya kira-kira? Lebih cling gitu ya? Bisa dijelaskan ya? Lebih wanita lebih perempuan. Lebih perempuan. Orang menjadi lebih perempuan tidak selalu ada skincare-nya. Oh gitu ya? Masa air jam-jam kan? Siapa tahu. Ini air jam-jam gini. Aduh, ya ini adalah tokoh wanita di Bali, ya emansipasi perempuan ya, nggak boleh yang sebut wanita ya. Doktor termuda, oke? Di bidang bola. Bendek kan profesor. Dan bidang kaden tuh sebenarnya. Keng-kengan, saya dukung. Ya, Dokter termuda sih? Mungkin ada yang lebih muda, tapi orang Bali? selalu bilang dokter perempuan pertama yang mengambil bidang ilmu politik. Oh, ilmu politik. Untuk Bali, ya. Jadi S1 ilmu politik, S2 ilmu politik, S3 juga ilmu politik. Bosan kok. Maksudnya. Itu pertanyaan umum. Mungkin Anda orang ke 1052 yang menanyakan itu gitu ya. Ya oke, jangan door prize. Sing jadi gini, ketika Ci S1 ketika Ci menjadi dokter ilmu politik Sudah, oke. Awalnya kenapa ketika S1 Ci memutuskan untuk mengambil politik? Maksudnya Ci kan bisa jadi koki. Koki. Yo langsung. Siapa yang kan pakai wah? Jadi mua. Mua apa lagi? Muak Semua orang nanti menjadi barong. Kenapa politik? Kenapa politik? Awalnya sih sebenarnya sederhana. Dulunya kan seperti yang kalian tahu, kita bareng-bareng dulu di organisasi, di OSIS lah waktu di SMA ya kan. Terus di sana sebenarnya waktu umur 17 itu saya menyadari sesuatu. Ada privilege bagi perempuan yang menempati satu posisi pemimpin gitu, sederhananya. Ketua OSIS ya. Ketua OSIS perempuan di Denpasar waktu itu hanya 3 orang. 3 orang. Di seluruh Denpasar karena baru pertama kali ada forum komunikasi OSIS dulu namanya. Waktu angkatan saya. Jadi Ketua OSIS Mansa, Ketua OSIS Santo Yosep, Ketua OSIS SMA 6 dulu. Perempuan waktu seangkatan kita. Terus begitu ada posisi itu dan Ketua OSIS Mansa perempuan sekarang gitu. Walaupun sebelumnya ada beberapa teman-teman yang udah mendahului jadi Ketua OSIS perempuan di Semansa. Cuman nggak tahu, saya di sana membaca peluang bahwa ini sesuatu yang nggak banyak dimainin orang gitu. Terutama perempuan. Ya jadi ketua OSIS misalnya. Umumnya yang muncul di Bali itu laki-laki gitu. Ketuanya laki-laki gitu. Kan Purusa. Nah, ya nggak tahu lah gimana gitu ya kan, ngomongin patriarki. Tapi pada akhirnya stigma. Banget patriarkat. Saya membela emansipasi pria. Iya. Jani raga dijajah loh. Sorry. Ya. Enggak, Ci wanita, Ci kan pink soalnya. Iya, dan duduknya begini. Enggak, tapi waktu Ci masih ingat tuh waktu Ci orasi ya. Gile. Nyelom lah gitu. Gile, loh Ci gitu. Pakai ini muani apa loh nih? Adi nganggur rock nih gitu. Muani suaranya menggelegar gitu loh.
Dan Cang milih Ci waktu itu. Oke. Saya ingat Cang ya. Iya. Kalau Ci sampai nggak milih Cang waktu itu ada yang salah. Tapi kayaknya tipis ya. Enggak tipis. Enggak tipis ya. Jadi Cang menang lebih dari 50%. Ada 3 kandidat waktu itu. Jadi Semansa ini adalah sekolah yang menerapkan demokrasi langsung dari sononya gitu ya. Demokrasi langsung itu. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Berarti kita udah lewat. Dulu kita tuh demokrasi langsung. Jadi bukan MPK yang memilih, bukan MPS yang memilih, tetapi 1.200 murid lah kira-kira dari itu kayaknya belum ada pemilihan langsung ya kan? Nggak tahu kalau di sekolah lain kan? Ya. Di Indonesia. 2004 2005. 2004 ya, betul. Bahkan kita duluan ya pemilihan langsung ya. 2005 baru pemilihan. Visioner. Baru sadar. Tapi Jani kembali ke musyawarah mufakat. Seingat saya pilkada itu dimulai dengan Undang-Undang 32 2004 baru pertama kali pilkada 2005. Iya, betul. Nah, pemilihan presiden langsung pada saat itu, tapi pilkada belum. Nah, jadi Semansa nerapin itu pemilihannya 1.200 pemilihnya gitu, suara saya lebih dari 500. Ya, karena itu dah. Cewek terus orasinya sih terutama ya. Memang nggak sadar sih sebenarnya. Itu latihan apa gimana sih? Nggak latihan. Dia memang karismatik. Kan dari SMP ya. Karismatik apa nyenye? Enggak sih, Gon. Kalau jujur sih nyenye. Nggak, dia bisa merubah nyinyi menjadi karismatik kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang. Coba garis bawah di bagian kadang-kadang di suatu saat tertentu gitu loh. Itu hebatnya dia. Dia gampang beradaptasi lah. Ya. Nah, akhirnya ketika ngerasa bahwa ada satu ruang yang belum banyak dimainkan sama perempuan nih. Nah, itu variabelnya apa? Kepemimpinan. Terus pas nge-lead ternyata stigma bahwa perempuan nggak bisa memimpin tuh salah. Setidaknya aku membuktikan itu pada lingkungan kecil ya, artinya sekolah. Kemudian ternyata rapor kepemimpinanku tidak buruk. Ya bagus. Ya, pada saat itu nggak buruk gitu loh. Kalau misalnya ada yang dicontein. Rapor kepemimpinan. Kalau rapor ya kita tahu lah orang-orang yang sering aku contein. Tapi itu kan subjektif, Gon. Ya, artinya ini Cinanya kecang. Oh ya, kan itu lebih objektif. Oh iya benar ya. Menyambat kebaikan sendiri. Dalam artian Cang merasa pada saat itu kenapa sampai di politik itu ya begitu. Ternyata enggak. Banyak orang yang ngerasa bahwa perempuan belum mampu, perempuan nggak mampu. Buktinya saya dipilih oleh 500 sekian dari sekian orang. Terus rapot kepemimpinan mana kegiatan yang saya canangkan tidak berjalan pada saat itu. Ya, kalau kita pakai tolok ukur governance hari ini misalnya, ya ketika itu cukup berhasil. Prestasi gitu. Juga mengawinkan gelar PSR Porja. Berkat TA juga kan? Oh ya. Thank you TA. Thank you loh. Kan tenis meja sih. Tenis meja. Dia main tuh. Terus mah. Ci ketuanya. Parah. Kita reuni aja sih sebenarnya. Dulu OSIS Mansa membawahi 36 ekstrakurikuler. Ya, dan semuanya berjaya. Ya waktu di generasi kami lah paling tidak gitu. 2 kali ngawinin lu kalau nggak salah. Anyway, tapi gimana sih pendapat kalian? Nah, tadi kan aku subjektif karena aku yang menilai. Tapi dari tolok ukur yang tadi. Nah, kalau misal kalian ini temen dari SMP dan kemudian ini dari SMA. I don't know, sebenarnya saya tidak cukup objektif untuk mendengar mereka dari dulu. Oke, silahkan. Ada intimidasi soalnya. Baik. Ada tekanan di Bali. Maksudnya perempuan di Bali yang kasarannya distigmakan di rumah. Sebenarnya lebih hebat perempuan di Bali ya, dalam artian lebih bisa. Dia menghandle hampir seluruhnya rumah tangga walaupun tetap bosnya yang laki. Oke. Ya itu masalahnya. Nah, jangan sebut itu masalah. Sini 2 laki. Itu masalahnya, menghandle semua tapi bosnya laki-laki. Bukankah itu masalah? Oke, Gon. Baik, lanjut. Ketika Ci muncul dari SMP, kemudian akhirnya beneran terasah ketika SMA ya. Maksudnya SMA itu kan panggung sih ya. Dibanding SMP. Betul. Ketika SMA Ci bisa merubah dalam artian Ci bos.
she's the boss. Gitu. Yes. Thank you. Jadi Lady Boss sudah ada dari dulu ya? Ya asal jangan di rumah tangga aja. Terancam kali. Begitu patriarkinya mereka mau ngakuin tapi asal jangan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga seimbang lah. Harus Seimbang lah. Ya, lanjut. Ya kondisinya begitu. Jadi Cim memang orang yang tepat di saat itu. Cim memang punya pembawaan yang anggap kan becang lebay orang karismatik kan ya. Terima kasih loh. Tapi perempuan saat itu yang berani dengan kepercayaan diri tinggi tampil di depan umum tanpa skincare. Belum zaman Instagram dan Facebook ya, Bos. Ya kan? Tanpa dia sudah masuk Metro TV sudah gini, men. Oh iya. Waktu itu posisi kakinya enggak gini ya, agak gini dikit. Memang harus begitu. Itu siap-siap. Jangan-jangan ada yang nyabat pakai butter nanti ya kan? Enggak, titik baliknya waktu dia masuk Metro TV itu loh. Ternyata lemonnya gitu loh. Karena di TV jadi makeup artisnya pinter gitu. Iya, karena di TV. Mereka menyebut istilah itu dengan Metro Look. Oh gitu. Mbak Ali ya kamu? Sudah. Cing anten panggil gitu. Sing jakedo Mas. Ternyata ini duak-duakan muah sebenarnya. Tapi ya aman pilih beli cara barong kok kan. Lanjut terus politik. Berarti Cip masuk politik bagi Cang ketika orang orang kuliah kan demi profesi. Ya. Nah, ketika Cip masuk politik S1, S2 sampai doktor, berarti Cip mau jadi politikus? Enggak juga. Terus ngapain Cip mau jadi politikus? Nah, tadi Cang berangkat itu dari nilai kan. Dari sebuah nilai yang Cang percayai bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan perempuan masuk politik. So what gitu. Ya, terus ya gimana ketika kita ngelihat realita, ternyata realita di luar sana itu berbeda dengan realita yang ada pada diri saya sendiri gitu. Ya saya satu orang yang bisa speak up, kemudian cukup confident sama apa yang saya omongin dan seterusnya. Tapi ternyata nggak semua perempuan punya privilege itu. Tapi maksudnya sekarang juga kita anggap aja emansipasi sudah berjalan ya. Menteri ada perempuan, cuma kan masih dikit. Ya justru itu. Ketika udah dikit pengaruhnya juga kecil gitu. Ya maaf ya kan. Iya betul. Kalau itu memang harus disadari itu realita. Justru karena saya berangkat berangkat untuk sekolah politik bukan ingin jadi politisi. Nah, sekolah ilmu politik itu menciptakan ilmuwan politik. Oh gitu. Iya. Jadi ilmu komunikasi menciptakan praktisi komunikasi dan ilmuwan komunikasi kan. Nah, kalau kuliah ilmu politik tidak persi harus melahirkan politisi. Politisi dilahirkan dari mana? Dari sekolah-sekolah kader partai, dari partai politik itu. Kok di universitas ada mencari politisi ya sulit karena universitas itu gudangnya ilmu. Jadi kalau keluar sebagai sarjana ilmu politik, yang diharapkan adalah dapat mengabdikan ilmunya, baik menjadi ilmuwan maupun politisi. Nah, kebetulan saya yang satunya lagi belajar politik untuk menjadi ilmuwan politik. Tapi tidak menafikan bahwa ada kalau beberapa orang menyebutnya hari ini sebagai hybrid ya, dia lembaga-lembaga hybrid seperti lembaga-lembaga think tank. Lembaga think tank itu seperti CSIS. Jadi ada industri, kemudian ada ilmuwan, terus bridge-nya nggak ada gitu. Kadang-kadang ilmuwan tuh alergi sama praktisi. Praktisi itu sebel banget sama ilmuwan. Nah, ini bridge-nya gimana sih? Nah, ini ada namanya lembaga think tank. Nah, yang sekarang mungkin ada lembaga konsultan dan seterusnya. Makanya kadang-kadang agak sulit menempatkan diri, kadang-kadang di ilmuwan dianggap terlalu praktis, di praktis dianggap terlalu ilmuwan. Nah, tetapi kita perlu membawa ilmu itu ke keep dia di realitanya gitu, dalam hal ini praktisnya gitu. Kita nggak boleh terlalu kalau di politik ilmuwan harus berjarak sama praktisnya.
supaya dia bisa ngelihat secara objektif gitu kan. Ini paradigma lama. Tapi hari ini kalau misalnya kita bicara ilmuwan yang menjaga jarak dengan praktisnya, justru nggak akan berkembang nggak sih ilmunya sebenarnya? Dalam 5 tahun ini aja politik udah perkembangan sama sosial medianya, apa segala macam itu udah nggak terbendung, dan kalau masih kita berjarak dengan itu ya sulit. Tapi ya kembali ke keresahan Ci yang di mana wanita itu perempuan. Perempuan. Oh ya, kenapa nggak boleh wanita? Tolong dijelaskan tadi. Ya, kenapa di mata kuliah namanya perempuan dan politik? Kenapa pada akhirnya menteri dulu namanya Menteri Peranan Wanita? Hari ini namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa sih diganti? Ya, kenapa enggak wanita aja ya? Karena kalau misalnya kita belajar soal gender, kita belajar soal teori-teori politik yang berkaitan sama gender, bahasa itu ternyata sangat bermanfaat untuk mendoktrin gitu. Nah, wanita itu sebenarnya pada masa Orde Baru dulu dibilang, oh wanita itu melambangkan dihormati, kalau perempuan nilainya buruk. Tapi ketika dicari akar katanya, wanita itu berasal dari kata berasal dari frasa wani ditoto, berani diatur atau mau diatur. Perempuan itu berasal dari kata ampu. Ampu itu artinya pemilik, pemelihara. Jadi dikembalikan ke akar kata itu sehingga nama kata wanita itu bagi kaum kelompok aktivis perempuan biasanya agak sensitif. Mereka nggak mau disebut wanita. Lebih nyaman disebut sebagai perempuan. Gitu. Gitu guys. Makanya nggak ada aktivis wanita. Adanya aktivis perempuan. Oke. Nah, tadi beranjak dari sana keresahan seorang Jegon, ya, di mana perempuan itu kurang mendapatkan tempat. Dari kacamata Ci ini di Bali kan not bad lah ya. Bupati udah ada perempuan ya kan? Terus gubernur mungkin belum pernah ya? Belum. Belum. Gimana sih kacamata Ci itu memandang, apalagi di Bali ini kan patrilinear, patriarki ya kan? Jadi lebih ke seorang cowok yang akan mewarisi segala macam gitu. Gimana menyikapi dari segi pandang seorang Jegon di Bali? Kalau saya perjuangannya masih jauh banget, walaupun memang ada beberapa tempat kayak disertasi saya soal Masumatri ya, soal bagaimana budaya patriarki, stigma tentang perempuan di satu wilayah dengan kita tahu kontur wilayahnya mungkin IPM-nya tidak terlalu tinggi gitu ya, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang tidak terlalu tinggi, itu bisa perempuan yang kepilih. Dan ada apa sih di balik perempuan itu? Nah, ternyata di balik perempuan-perempuan yang terpilih di Bali, mereka memiliki yang disebut sebagai men's power di belakang. Jadi ada pengaruh laki-laki laki-laki besar gitu, besar dalam tanda kutip. Alasan lainnya yang membackup dia gitu. Jadi para perempuan ini sebenarnya bukan pure dia. Sebenarnya saya nggak pengen sih ngomong seperti ini, tapi temuannya ini sebagai ilmuwan ya kan? Iya, ini saya sebagai ilmuwan. Pandangan sebagai ilmuwan gitu. Tadi pandangan sebagai aktivis gitu ya. Ya masih jauh karena apa? Karena sebenarnya kita belum sampai pada kesetaraan itu. Nah, ketika ngomongin emansipasi, ya kamu boleh lah emansipatif, bla 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 gitu. Maksudnya, tapi jangan di rumah gitu. Enggak, boleh di rumah. Bukan, enggak. Si. Widya. Sayang. Rejani banget sih, Kleng. Si maksudnya tuh gini loh, Gon. Cang tidak pernah anti dipimpin oleh perempuan, dimanapun itu kondisinya. Cang 3 kali berarti SMP Ci mimpin Cang. SMA Ci mimpin Cang. Si rakyat yo lebih dalam. Iya. Dan rakyat dia masih wakil ketua 2 dong. Kleng banget. Ini wakil Ci. Aneh, Bo. Dan ketika Cang di kampus, sialnya perempuan. Jadi 3 kali dan Cang tidak punya masalah. Dan biasa aja gitu ya. Dan baju Ci langsung pink jadi. Yes. Jadi pertanyaan Cang tuh gini, perempuan atau laki itu sebenarnya
ini masalah penerimaan aja kan? Ya, betul. Secara masalah stigma sih, anyway. Emang sih berat dipimpin perempuan ya? Sing sih. Enggak dalam aman cara ya nah, cang ceritain soal selain dia. Maksudnya emang enggak ada lagi orang kayak Ci kan? Maksudnya gini loh, Pit. Di Bali yang patriarki. Ya. Terus dia memperjuangkan keseimbangan. Nah, itu loh tantangannya dia tuh. Dia sudah berhasil caranya, gitu loh. Dia sudah berhasil sekali gitu dalam lingkup yang tapi kecil. Tapi kan saya gitu. Tidak populer untuk menjadi junjungan dan panutan. Ya kita akan mempopulerkan. Ya biarin aja dia sendiri gitu. Enggak, perjuangan nilai itu jauh lebih sulit daripada membuat sebuah model baju populer gitu loh. Iya, intinya adalah menurut si perempuan di Bali ini memang punya kemampuan yang sama enggak? Ini kan kita ngomongin kemampuan nih. Oh ya, of course. Kalau misalnya soal kemampuan mungkin belum. Saya nggak minta dikasih kuota, enggak. Hanya stigma aja. Karena stigmanya belakangan sering perempuan. Bukannya semakin kesini kan udah semakin bagus penerimaannya. Sekarang semakin baik. Cuman ketika dia sudah masuk ke ranah-ranah politik. Coba gini, ada teori yang bilang kayak gini, teori nih, berteori. Tapi saya coba menyederhanakan gitu ya. Ketika perempuan masuk ke politik, mereka harus menghadapi banyak banget hambatan. Kayak hambatan pertama adalah diri sendiri. Cukup confident gak sih saya maju sebagai politisi? Karena itu lagi masalahnya perempuan. Saingan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Benar. Kemudian dia menjadi tidak confident karena si itu kayaknya dia lebih jago, kayak dia lebih cantik, kayak dia lebih menjual, kayak dia lebih punya duit dan seterusnya. Dan kalau misalnya ngelihat perempuan yang lain maju, perempuan ini ngerasa kayak yang anjir saingan nih. Nah dulu ada kampanye perempuan pilih perempuan dan itu sama sekali nggak berhasil karena pada dasarnya perempuan sering insecure.